Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya setiap hari. Nah, untuk berita hari ini terkait tentang kemenangan Persebaya atas Bali United 3-1, dan dengan hasil ini Persebaya memantapkan posisinya di posisi keempat dengan raihan 33 poin, dan kita semakin menjauh dari kejaran Bali yang sebelumnya kita unggul 1 poin, sekarang unggul 4 poin. Dan persaingan untuk peringkat 2 ya antara Bali, Arema, dan Persebaya sangat seru, sangat panas. Sekarang di situ kita cuma tertinggal 1 poin dan kita tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Bayangkara United. Nah, beritanya terkait kemenangan Persebaya atas Bali United seperti ini. Persebaya meraih hasil positif dalam melakoni laga tunda pekan 17 melawan Bali United. Tim Bajul Ijo berhasil menang dengan skor 3-1. Nah, penampilan impresif Persebaya Surabaya berhasil membawa mereka untuk mendekat ke papan atas klasemen sementara Liga Indonesia. Nah, Persebaya Surabaya menempati peringkat keempat klasemen dengan hanya terpaut 1 poin dari Persib Bandung dan peringkat 3 Arema, sementara yang memiliki poin 34. Nah, kemenangan dari Bali menjadi modal besar bagi tim Bajul Ijo mengarungi putaran kedua. Tampil menekan sejak menit awal pertandingan, Persebaya Surabaya bisa meraih gol cepat di menit ke-5 melalui Samsul Arif. Namun di menit ke-14 Bali United mampu menyamakan kedudukan melalui Eber Besa. Nah, babak pertama berakhir dengan skor imbang untuk kedua kesebelasan, yaitu 1-1. Pada babak kedua, Persebaya tak mau hanya meraih 1 poin. Mereka akhirnya bisa menambah gol melalui Bruno Moreira. Tak puas dengan skor 2-1, Persebaya kembali membobol gawang Bali United pada menit ke-76 melalui Marcelino Ferdinand. Bali United juga tak tinggal diam. Usai ketinggalan 2 gol di menit ke-86, pemain Persebaya Johan Yoga dianggap melakukan handsball. Akhirnya wasit Sepyandis pun memberikan hadiah penalti bagi pasukan Serdadu Tridatu. Tapi sayang, Spaso Jevid yang menjadi eksekutor tendangan gagal melaksanakan tugasnya untuk memperkecil ketinggalan dari Persebaya. Kiper Persebaya Andika Ramadhani berhasil menepis tendangan penalti dari Spaso. Hingga peluit akhir pertandingan, Persebaya berhasil mempertahankan keunggulan atas Bali United dengan skor 3-1. Nah, delok songko pertandingan tadi malam ya, sebenarnya Persebaya tampil ditekan dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan, tapi memang ya karakternya Persebaya memang seperti itu, dalam arti kita benar-benar rapat di pertahanan, dan ternyata dengan hal semacam itu banyak celah yang mampu dieksploitasi di pertahanan Bali United. Terbukti kita bisa mencetak 3 gol tadi malam. Jadi Kutaji benar-benar mantap dalam pemilihan posisi, terus serangan balik benar-benar bagus lah. Jadi nih kene AWD benar-benar bermain kolektif, bermain secara tim. Kita bertahan iso total, iso rapat, dan saat menyerang benar-benar sporadis lah. Jadi gak perlu banyak pemain di sisi penyerangan, tapi kita benar-benar dengan 2 atau 3 pemain benar-benar klinis dalam menyelesaikan setiap peluang. Yo Marukawa, terus Maringon, Bruno Moreira, Marcelino, benar-benar bagus lah. Jadi kredit khusus kanggo Kutaji dan para pemain-pemain yang ditampilkan tadi malam, benar-benar bagus lah. Semoga kedepannya tambah bagus, tambah mantep maneh kedepannya, dan kita iso bersaing lah, tambah bersaing maneh untuk memperebutkan titel juara musim iki ngono lho. Lah nek munggo sampean seperti apa, penampilan Persebaya seperti apa, mesti sampean duwe penilaian tersendiri terkait dengan performa Persebaya tadi malam. Dan apapun itu balik maneh, semoga kedepannya Persebaya tambah jos maneh lah kedepannya. Untuk berita selanjutnya terkait tentang pertandingan tadi malam, nggak jauh dari pertandingan tadi malam, dan beritanya seperti ini. Persebaya Surabaya melanjutkan tren positif di BRI Liga 1 2021-2022. Tim Kota Pahlawan mengalahkan Bali United pada laga tunda pekan ke-17
di Gelora Ngurah Rai Denpasar. Nah, Persebaya menang 3-1 melalui gol Samsul Arif, Bruno Moreira, dan Marcelino Ferdinand. Sementara satu-satunya gol Bali United dicetak Eber Besa. Nah, pelatih Persebaya Aji Santoso sangat mengapresiasi kerja keras pemain atas hasil tersebut. Terlebih tim Kota Pahlawan harus tampil tanpa 6 pemain inti melawan Bali United. Nah, Coach Aji bilang seperti ini, saya mengapresiasi pemain-pemain saya yang begitu gigih untuk mengalahkan Bali United. Nah, Persebaya tak diperkuat Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Hernando yang baru saja tampil di Piala AFF, sementara Ali Cisse dipanggil negaranya, sementara Jose Wilson sudah keluar dari Persebaya. Nah, motivasi pemain Persebaya menurut Coach Aji, kemenangan ini tidak lepas dari motivasi yang diberikan kepada pemain sebelum pertandingan, terutama kepada pemain-pemain pengganti yang diberi kepercayaan. Nah, Coach Aji menyampaikan, saya memberikan motivasi kepada pemain siapapun yang bermain tidak boleh mengubah warna permainan atau cara bermain Persebaya, dan ini merupakan kesempatan buat pemain-pemain yang selama ini belum main. Gas juru taktik asal Kepanjen. Aji juga menyebut jersey alternatif menjadi tuah tersendiri bagi Persebaya. Padahal sedianya tim Kota Pahlawan biasa menggunakan jersey home karena bertindak sebagai tuan rumah. Alhamdulillah membawa berkah dan kami menang di Bali, lanjut mantan pelatih Persela. Nah, di ruang ganti benar-benar dan Coach Aji menyampaikan seperti ini. Namun terlepas dari kemenangan tersebut, Coach Aji mengeluhkan fasilitas di Gelora Ngurah Rai, utamanya ruang ganti yang dinilai cukup sempit dan pengap. Coach Aji menyampaikan hal ini. Coach Aji menyampaikan seperti ini. Untuk ruang ganti, jujur saya sampaikan kalau untuk Liga 1 kurang ideal. Tempatnya sempit, tadi juga panas. Kalau di dalam enggak cukup, jadi itu menurut saya agak sedikit kerepotan juga tadi di ruang ganti tandasnya. Tim AID benar-benar akeh pemain yang dirotasi, tapi di sini membuktikan lah, benar-benar Coach Aji membuktikan kualitasnya sebagai pelatih loh. Jadi secara kedalaman Persebaya benar-benar maksimal untuk musim ini. Jadi pemain-pemain yang sebenarnya dari awal tidak begitu diperhitungkan, tapi setelah dimainkan diberi kepercayaan untuk tampil di Liga Indonesia, tampil luar biasa, tampil maksimal. Jadi benar-benar di luar ekspektasi, malah tak pikir Coach Aji bisa menemukan komposisi yang tepat lah. Walaupun pemain-pemain AID banyak sering bergonta-ganti ya dari series pertama sampai series keempat ini, tapi membuahkan berkah lah tersendiri bagi pemain-pemain yang sebelumnya tidak diperhitungkan untuk tampil dan ternyata bisa memberikan nilai-nilai positif untuk Persebaya. Jadi kredit khusus kanggo pemain-pemain yang sebenarnya dari pertama cadangan tapi bisa tampil maksimal.